Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Neza Priniditya dengan NPM F1F024003 dan dari Prodi S1 Statistika. Dan saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan materi matriks sekatan, matriks elementer, atau dengan OBE dan Gauss-Jordan, matriks transpose, metode mencari inverse matriks. Baiklah, pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian matriks. Nah, definisi dari matriks itu tersendiri itu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, A11, A12, A13 sampai A1N itu disebut dengan baris ke-1. Nah, sampai A21, A22, A23 sampai seterusnya A2N itu disebut dengan baris kedua. Sampai AM1, AM2, AM3 dan AM itu baris ke-M. Sedangkan A11, A21, A31, AM1 itu disebut dengan kolom ke-1. Nah, dan seterusnya yang ini. Kemudian jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks persegi panjang, matriks segitiga. Teman-teman bisa melihat contohnya ya. Nah, kemudian matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Contohnya ada di sini ya teman-teman. Kemudian operasi hitung pada matriks. Nah, yang pertama penjumlahan dua matriks. Definisi penjumlahan pada dua matriks itu tersendiri. Misalkan A dan B adalah matriks berorder M kali N dengan elemen-elemen AIJ dan BIJ. Jika matriks C adalah jumlah matriks A dengan matriks B, maka ditulis C sama dengan A tambah B. Matriks C juga berorder M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh CIJ sama dengan AIJ tambah BIJ. Yang ini untuk semua I dan J. Kemudian contohnya bisa dilihat dari sini. Contohnya diberikan matriks P yaitu 10, 2, 4, 1, 3, dan 5. Dan Q-nya 2, 2, 8, 1, 0, 1. Tentukan P tambah Q. Nah, bisa dijawab 10 ini ditambahkan ke 2. 2 ditambahkan ke 2, 4 tambah 8. 1 tambah 1, 3 tambah 0, 5 tambah 1. Nah, dijumlahkan 12, 4, 12, 2, 3, 6. Kemudian pengurangan dua matriks. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks berorder M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks kurang B, ditulis A kurang B sama dengan A tambah min B. Matriks min B dalam merupakan matriks yang elemennya berlawanan dengan setiap elemen yang bersesuaian matriks B. Dan contohnya diberikan matriks P 10, 2, 4, 1, 3, 5 dan Q 2, 2, 8, 1, 0, 1. Tentukan P kurang Q. Maka jawabannya P kurang Q sama dengan tadi rumusnya A ditambah dikurang A ditambah
min B. Maka di sini bisa kita tentukan P ditambah min Q, min Q. Maka 10, 2, 4, 1, 3, 5 tambah min 2, min 2, min 8, min 1, 0, min 1. Maka dijumlahkan 8, 0, min 4, 0, 3, 4. Kemudian perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Definisi itu sendiri, misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Dinotasikan C sama dengan K kali A. Bilangan matriks C berordo M kali N dengan elemen-elemennya ditentukan oleh C, I, J sama dengan K kali A, I, J. I yaitu untuk semua I dan J. Kemudian contohnya bisa kita lihat. Diberikan matriks 12, 30, 15, 0, 24, 18, 3, min 3, min 12. Tentukan setengah P. Maaf teman-teman, 1/3 P. Maka bisa kita jawab 1/3 P sama dengan, bisa kita kalikan antara 1/3 dikali 12, 1/3 kali 30, 1/3 kali 15, dan seterusnya. Maka hasilnya 4, 10, 5, 0, 8, 6, 1, min 1, min 4. Kemudian perkalian dua matriks. Secara matematis kita dapat menyatakan perkalian dua matriks sebagai berikut. Misalkan matriks A N kali M dan matriks B P kali N. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom B. Hasil perkalian matriks A berordo N kali M terhadap matriks B berordo P kali N adalah suatu matriks berordo M kali P. Proses menentukan elemen-elemen hasil perkalian dua matriks dipaparkan sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat ya dari sini. Nah, jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A M kali N terhadap matriks B N kali P, dinotasikan C A kali B, maka matriks C berordo M kali P. Elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan sebagai C, I, J diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris ke I dan matriks A terhadap elemen kolom ke J dari matriks B, kemudian dijumlahkan dan dinotasikan sebagai ini. Kemudian, kita masuk pembahasan dari materi pertama, yaitu matriks sekatan. Matriks sekatan atau kontraimatrik adalah struktur yang digunakan dalam pemrograman matematika, terutama dalam masalah pengoptimulan, yang menggambarkan sekatan yang perlu dipatuhi dalam model pengoptimulan. Contoh biasa termasuk masalah pengoptimulan linear. Nah, contoh matriks sekatan. Katakan kita mempunyai masalah pengoptimulan linear di mana kita ingin memaksimumkan fungsi objektif. Nah, misalkan Z sama dengan 3x tambah 2y dengan sekatan berikut. Yang pertama, x tambah 2y kecil sama 10, yang kedua 3x tambah y kecil sama 15, yang ketiga x besar sama 0, yang keempat y besar sama 0. Membentuk matriks sekatan. Kita boleh menulis sekatan ini dalam bentuk matriks. Nah, yang pertama kita tulis sekatan dalam bentuk standar. Bisa teman-teman lihat dari sini. Lanjut jawabannya. Maka kita boleh menyusun sistem ini dalam bentuk matriks. Nah, yang ini ya teman-teman. Interpretasinya, baris pertama mewakili sekatan X tambah 2Y tambah S1 sama dengan 10. Baris kedua mewakili sekatan 3X tambah Y tambah S2 sama dengan 15.
yang boleh ubah slack S1 dan S2 digunakan untuk mengubah sekatan tidak sama menjadi sekatan sama. Lanjut yang kedua, materinya matriks elementer. Matriks elementer ini bisa kita gunakan dengan cara OBE dan Gauss-Jordan. Nah, kalau di sini bisa kita lihat nanti dengan OBE ya teman-teman. Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan satu operasi elementer pada barisnya. Ada 3 jenis operasi elementer yang dapat dilakukan pada baris matriks. Nah, yang pertama pertukaran dua baris. Yang kedua, mengalihkan baris dengan suatu skalar yang tidak nol. Nah, yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Matriks elementer digunakan dalam metode penyelesaian sistem persamaan linear seperti eliminasi Gauss dan juga dalam inverse matriks. Setiap operasi elementer dapat diwakili oleh matriks elementer, dan mengalihkan matriks tersebut dengan matriks lain akan menerapkan operasi tersebut pada matriks yang lain. Nah, contoh saya ambil dari OBE ya teman-teman. Nah, P-nya 1, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 2. Kita mencari P inverse. Nah, kalau cara saya itu kita buat dulu syarat matriks itu harus 1 0 0 0 1 0 0 0 1 kan. Nah, jadi kita buat garis dulu. Nah, kalau saya kita buat baris ke-1 dan baris kedua yaitu kolom ketiga. Nah, berarti kita ambil dulu B1 dikali itu jangan diisi dulu, kemudian ditambah B3 dikali jangan diisi dulu. Nah, supaya 3 ini menghasilkan 0, maka baris pertamanya itu bisa kita kalikan dengan 2, kemudian baris ketiganya itu bisa kita kalikan dengan 3. Nah, dan seterusnya gini ya teman-teman. Nah, ya, habis baris pertama dan kedua itu yang kolom ketiga ini, lanjut kita menolkan baris kedua dan ketiga dengan kolom pertama, dan lanjut kita akan menolkan baris pertama dan baris ketiga dengan kolom kedua. Bisa teman-teman lihat dari sini, dan menghasilkan P inverse nya itu min 3 per 8, 1 per 8, 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, min 1, 1 per 8, min 3 per 8, 1 per 2. Lanjut, matriks transpose. Definisinya yaitu matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom dari matriks asli. Jika kita memiliki matriks A yang berukuran M kali N, M itu baris dan N kolom, maka matriks transposenya yang dilambangkan dengan A pangkat P atau A dibaca dengan A transpose akan berukuran N kali M. Sifat-sifat matriks transpose itu bisa teman-teman baca di sini. Yaitu dengan transpose dari transpose, penyubahan matriks, perkalian matriks. Lanjut contohnya. Jika A sama dengan AIJ, maka elemen-elemen dalam matriks transposnya adalah AIJ. Contoh, misalkan kita punya matriks A sebagai berikut. A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka matriks transposnya itu kita baris menjadi kolom, kolom menjadi baris gitu ya. Kalau di sini kita bikin baris menjadi kolom. Nah, maka 1, 2, 3 baris pertama kita buat ke menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua kita buat dari kolom kedua. Itu disebut dengan transpose.
Kemudian metode mencari inverse matriks. Metode mencari inverse matriks adalah serangkaian prosedur matematis yang digunakan untuk menentukan matriks inverse dari matriks A. Matriks inverse adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Secara formal, jika A adalah matriks persegi berukuran n kali n, maka inverse memenuhi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas, dimana I adalah matriks identitas berukuran n kali n. Tujuannya bisa teman-teman baca di sini. Nah, kemudian metode dari mencari inverse ini ada 4 metode, teman-teman. Nah, yang pertama itu metode adjoint, di mana kita mencari ini dulu kofaktor dari A, kemudian kita mencari kofaktor A itu, kemudian kita mencari A inverse-nya, teman-teman. Kalau adjoint itu bisa kita katakan dengan kofaktor A itu sama ya, teman-teman. Nah, metode eliminasi Gauss itu langkah-langkahnya bisa teman-teman baca, dan metode ruang vektor juga bisa teman-teman baca. Kemudian yang keempat itu metode dekomposisi. Jika matriks dapat didekomposisi menjadi A sama dengan LU, dengan L adalah matriks lower triangular dan U adalah matriks upper triangular. Inverse L dan U, hitung inverse dari matriks L dan U. Inverse A, maka inverse dari A dapat dihitung sebagai A inverse sama dengan U inverse kali L inverse. Nah, catatannya tidak semua matriks memiliki inverse. Matriks harus berukuran n kali n dan determinannya harus tidak sama dengan 0. Determinan A tidak sama dengan 0 itu bisa kita lambangkan dan A tidak sama dengan 0 untuk memiliki inverse. Metode yang digunakan bisa berbeda-beda tergantung pada ukuran dan sifat matriks yang ingin di-inverse. Nah, kesimpulannya, yang pertama dari matriks sekatan. Matriks sekatan adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan. Dalam metode ini, matriks koefisien dipecah menjadi submatriks yang memudahkan perhitungan untuk mendapatkan selisih. Yang kedua, matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks yang digunakan untuk melakukan operasi dasar pada baris matriks lainnya, seperti pertukaran baris, pengalihan baris, dan pengalihan baris dengan skalar. Matriks ini sangat berguna dalam proses eliminasi Gauss untuk mencari solusi sistem persamaan linear atau mencari inverse matriks. Kemudian, matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan sebaliknya dari matriks asli. Nah, transpose sering digunakan dalam berbagai operasi matriks, termasuk dalam mencari inverse dan dalam berbagai aplikasi matematik dan statistik. Kemudian, metode mencari inverse matriks termasuk penggunaan determinan dan matriks sekatan serta metode eliminasi Gauss. Jika matriks adalah matriks persegi dan memiliki determinan yang tidak nol, maka inverse matriks dapat dicari. Metode umum termasuk menyusun matriks augmented dan menggunakan operasi baris elementer untuk menemukan inverse.
Nah, sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.